Setelah kesimpulannya, Heraklius sudah menyatakan diri mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dan sudah mau mengajak negaranya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Tetapi satu sisi beliau khawatir apakah ini diterima atau tidak. Maka diundanglah seluruh pembesar Romawi. Kekaisaran Romawi diundang semuanya, dihimsa, kemudian katanya kunci semua pintu gerbang. Setelah para petinggi masuk, kunci pintu gerbang. Diberikan tawaran oleh Heraklius, maukah kalian di hadapan kalian ada dua pilihan. Yang pertama, kalian menerima ajaran Nabi baru dan negara kalian tetap eksis dan kalian tetap makmur. Jadi negara kalian tidak ditumbangkan karena keyakinannya Islam akan melahap negaranya. Kita terima kehadiran Nabi baru, kemudian negara kita tetap dengan kekuasaan kita, atau kita ditumbangkan. Mendengar tawaran untuk menerima Islam itu, larilah semuanya, meninggalkan ruang, wall out semuanya. Seperti keledai yang lari berhamburan. Itulah istilah yang dipakai dalam hadis. Melihat itu, pintu sudah dikunci. Heraklius mulai berpikir, kalau begini, aku yang akan disingkirkan dari kekaisaran. Maka kata kaisar, panggil mereka semua. Panggil mereka semua. Apa kata Kaisar Heraklius? Kalian semuanya, saya hanya mengujikan loyalitas kalian pada negara. Ternyata kalian betul-betul orang yang loyalitasnya teruji. Maka kita akan tetap pada komitmen kita yang sebelumnya. Maka mereka semua bersujud pada Heraklius. Heraklius tidak jadi memeluk Islam demi kekuasaan dan kerajaan. Ini semua riwayat ini beserta tinjauan hadisnya ada dalam makalah ini. Makalah yang saya tulis, makalah yang ke-13 dalam kajian ini. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya tokoh-tokoh dunia mengakui kebenaran Islam. Akhlak Nabi baik di mata seluruh kalangan. Rasulullah SAW kemudian mengirim surat. Apakah ibu mau mendengar surat Nabi? Setelah itu, ketika masih berdialog dengan Abu Sufyan sebelum dikumpulkan tokoh-tokoh kekaisaran, dia mengatakan, tolong bacakan surat Muhammad kepadaku. Nah, ini bunyi surat. Ini bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Arabnya nanti ya. Ibu-ibu paham, saya nggak paham. Mana surat Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius, penguasa Romawi. Ini ya. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau salah satu salam di hadapan kaum yang bercampur, Assalamualaikum, Assalamualaikum ala manittaba'al huda. Assalamualaikum ala manittaba'al huda. Artinya salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Masuklah. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kamu wahai Heraklius, maka kamu akan selamat. Allah akan memberimu dua kali pahala.
Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyatmu. Jadi Allah memberimu 2 pahala kalau seorang pemimpin masuk Islam, seorang pemimpin membawa Islam, dia mendapat pahala rakyatnya yang berislam. Pemimpin yang pro Islam, ya, keislaman hasil kebijakannya itu akan dapat pahala oleh pemimpinnya. Jadi 2 kali, pahala amal pribadinya, pahala amal rakyatnya. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyatmu. Ini yang paling berat. Jika seorang pemimpin berpaling dari kebenaran, dia akan menanggung dosa rakyatnya. Jadi wali kota itu, gubernur itu, bupati itu menanggung dosa zina di kabupatennya, menanggung dosa narkoba di kotanya, menanggung dosa-dosa besar, perjudian, segala macam yang ada di provinsinya. Baret dengan jauh teringan tuh. Lamaknya orang nama rasuan, sakitnya. Nah, hotel-hotel yang melakukan, kalau ada hotel-hotel yang terjebak pada peluang-peluang zina, siapa yang menanggung? Kalau itu akibat kelalaian pemimpinnya, dosanya ditanggung oleh walau ini sedang umroh, walau ini sedang tahajud. Jadi siko tidak bisa basa-basi, Bapak Ibu. Ambo itu dasar mau mencabut kesepakatan kondom itu. Ini kesepakatan komisi 3 sebelumnya. Tapi gini tanggung jawab, mau cabut ngotot. Ada yang ngecengkot terlalu, tidak ada cerita cabut. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, soalnya apa? Baret dosanya, lamanya diurang. Nikmat dunianya dia yang merasakan, nerakanya kan lama dinyo situ. Ini dah. Sama orang poligami. Ini orang poligami, atau sebentar istri mengadu ke awak. Awak nak laki ya. Ini dah. Kalau mau itu baca bang. Hai ahli kitab, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Nasrani mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengakui Allah Subhanahu, satu kalimat yang tidak ada perselisihan. Nah, bahwa tidak ada yang pantas kita sembah selain Allah, diajak kepada tauhid. Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadamu. Begitu surat Nabi kepada Heraklius. Ayo dan Nabi kok rupanya ada suwek sekali. Maka sidang jemaah rahmati Allah, surat dakwah itu menggetarkan hati dan mental Heraklius. Dia yakin negaranya akan jatuh ke tangan umat Islam, dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab, yaitu melalui perang Yarmouk, yang mana di perang Yarmouk itu muncul tokohnya dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian tokohnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika perang itu hampir membuat umat Islam porak-poranda, kalah jumlah, kalah kekuatan, maka Ikrimah bin Abi Jahal berdiri di hadapan pasukan, memanggil pasukan. Ketika rapat sejenak, kata Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, dipatahkannya sarung pedangnya. Saksikan oleh kalian, aku bersumpah, pedangku ini tidak akan kusarungkan lagi ke sarungnya. Maka langsung dipatahkan sarung pedangnya. La Madinah al-yawm, tidak ada cerita balik ke kota Madinah hari ini setelah ini. Maka siapa saja, saya bersumpah mati, tidak akan pernah mundur di dalam penyerangan ini
saya bersumpah mati. Maka dijadikanlah itu pasukan bersumpah mati. Maka dipakailah kain kafan oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dan kemudian, siapa di antara kalian yang ikut barisan saya, yaitu pasukan berkain kafan, disebut Jaisul Mukaffan. Maka dipasang kain kafan. Ikrimah bersumpah tidak akan pernah mundur selangkah pun. Maka terkejut Khalid bin Walid, dia rangkul saudaranya, anak mamaknya, dia rangkul. Wahai Ikrimah, jangan kau terceroboh, kau sedang masih dibutuhkan. Wahai Khalid, apakah kau tidak ingat, aku dan ayahku Abu Jahal adalah orang yang selama ini sebelum ini mengincar kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang telah memobilisasi massa untuk membunuh Nabi, dan kemudian aku dapat hidayah. Salahkah aku menebus dosaku kepada Nabi dengan berjumpa mati untuk kaum yang musuh Nabi ini? Maka ketika itu sedang dimana rahmat Allah, 400 orang memisahkan diri, siap di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal. Dan 400 orang itu memakai kain kafan dan mematahkan pedangnya. Maka 400 orang ini langsung menerobos barisan musuh. Akhirnya ring satu musuh porak-poranda. Menanglah perang Yarmouk, perang terakhir, yaitu yang menumbangkan kekaisaran Romawi di zaman Umar bin Khattab. Tidak ada lagi kekaisaran setelah perang Yarmouk. Setelah usai perang, Khalid berkata, tolong cari Ikrimah. Dicarilah Ikrimah. Di situ ketemulah Ikrimah sedang sakarat, puluhan tusukan dengan perut yang robek-robek. Dia masih sadarkan diri. Ikrimah minta air, tolong berikan aku seteguk air. Maka ada air, sedikit air diberikan kepada Ikrimah. Setelah Ikrimah, air dibawa ke Ikrimah, Ayas bin Abi Rabi'ah juga minta air. Air, kata Ikrimah, berikan kepada Ayas bin Abi Rabi'ah. Terus satu lagi minta air, tolong beri aku air. Ketika air dipindahkan, Ikrimah wafat. Ketika dibawa, yang satu lagi minta, berikan pada saudaraku air. Maka meninggal juga Ayas bin Abi Rabi'ah. Dan ketiga-tiganya tidak sempat minum air karena mendahulukan saudaranya. Dan wafatlah ketiga jenderal hebat di perang Yarmouk, dan kekaisaran Romawi tamat di perang Yarmouk. Padahal ini sudah jadi keyakinan Heraklius bahwa saya akan tumbang, tetapi rakyatnya diajak untuk memeluk Islam, tidak mau. Maka kita harus yakin, kalau kita yakin dengan Islam kita, ya keyakinan terhadap Islam adalah keyakinan terhadap kemenangan. Keraguan kepada Islam adalah keraguan terhadap kemenangan, dan itu pintu kekalahan. Alhamdulillah, dengan tegarnya Bapak Prabowo menyatakan pembelaan kepada Palestina, dan Bapak Prabowo hari ini menjadi perhitungan dunia yang luar biasa dan mampu melobi Prancis memberikan dukungan kepada Palestina. Luar biasa. Ketika kami dalam perayaan kemerdekaan istana, itu ditayangkan video pesawat-pesawat kita yang sudah standby di Yordan. Kemudian pesawat Indonesia berhasil menembus ruang angkasa Israel, memberikan bantuan lewat udara. Saya rasa pilot-pilotnya itu bernyali besar. Pilot-pilot itu perlu diberi penghargaan yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah titisan, sebuah komitmen sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Maulid Nabi kita ini mampu kita pahami dengan baik. Begitulah akhlak Rasulullah SAW.
diakui oleh petinggi Nasrani yaitu Kaisar Romawi Heraklius, dan itu bersumber dengan data yang akurat yaitu dalam Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian adanya pertanyaan, bagaimana pandangan Ustaz tentang dua segmen solusi Palestina Israel, apakah menguntungkan atau justru merugikan? Dalam dunia politik ini ya tidak bisa kita melangkah tanpa teori dan tanpa seni. Makanya politik itu seni, definisinya seni merebut kekuasaan. Seni merebut, itu definisi politik. Kalau perjuangan Palestina sudah masuk ke kancah politik, kalau sudah di konteks politik, bukan lagi perang fisik. Karena yang berkuasa ini politik hari ini, maka segala sesuatu butuh seni. Diplomasinya pun penuh seni, langgamnya juga butuh seni. Maka mbok keciaan, kalau awak orang Minang yang terhebat itu baco nanta surek jo nanta sirek. Kalau awak orang Minang berpolitik atau ulama berpolitik mampu membaca nanta surek nanta sirek jo nanta suruh. Apa? Kalau redaksi itu hanya sebuah pengantar, itu saja. Redaksi itu hanya sebuah pengantar. Jadi yang jelas kita ingin solusinya ke Palestina ini adalah solusi sesuai dengan harapan ulama sebelum ini, selama ini. Tetapi ana misalnya kerajaan ini, ayam bisa gapai kerajaan itu dulu, gapai itu dulu. Ya nah, la yudraku kullu, apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Kami para ulama lah sadar ambur. Dulu awak nak nio masuk politik lah. Dan nio lah. Orang tu sama ngamen sebenarnya. Orang tu nak masuk. Macam wak nugari ke berubah dari Pancasila menjadi trilogi, menjadi Trisila kepada kancameh itu. Negara kau harus urus, kau awak punya, ya nak, kau bermitra dengan siapapun. Prabowo itu hebat coba lihat. Ini mengatakan apa? 1 kawan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi kini kau awak cari tonyo berkolaborasi untuk semua kebaikan. Kalau perlu memang bukan munafik ya, karena keadaan yang tidak mengizinkan, iyo karena diurang. Ibu-ibu pengalaman kalau suaminya kok. Nah, itu sidangnya banyak rahmat Allah, kita semua berjuang untuk kebaikan umat, untuk Palestina. Mudah-mudahan nanti tazkiyah ibu-ibu, insyaallah bulan Oktober Ambo akan mengurus izin, ya, mengurus izin para jemaah ini. Kita Ambo membuat program manasik haji gratis. Membuat program manasik haji gratis, ya, baik yang mau berangkat haji maupun daftar tunggu, maupun yang kabar kayak tahun ini maupun 35 tahun lagi. Tidak nabi haji manasik aja kan Allah dua tuh. Jadi setelah dirapi-rapikan, ini info ya, dirapi-rapikan, ada namanya apa namanya, yang data-data itu yang sudah kosong disebut dengan sumber data batu, apa namanya lupa kemarin. Itu dirapi-rapikan, dipadat-padatkan, disingkirkan, dievaluasi lagi.
yang orangnya lama meninggal, yang tak mungkin pailai, itulah dirapikan mana dipadatkan daftar tunggu itu 26 tahun. 26 tahun. Makanya kita kita adokan manasik haji gratis ya. Ambo nanti akan buat program umroh nah, koreksi perusahaan kan umroh hawa pola program saya beda. Tapi aku tidak sampai aku ditiru di perusahaan lain itu. Ya pasti nanti bagaimana yang tidak sempat haji dia juga umroh sudah merasa haji marasoan. Tapi jangan panggil Pak Haji di rumah begitu Allah kawan. Ya. Jadi saya rahmat Allah, mudah-mudahan dia bermanfaat ya. Karena nutup tapi ini kalau yang berangkat tahun itu jalur yang kata awak berangkat tahun gini itu tidak masuk gratis itu ada biaya-biaya yang harus dipenuhinya minimal beko kalau biaya jo sama jo program awak insyaallah tapi kan ini kan bukanlah keputusan jo Kemenak tuh ya keputusan Kemenak ayo mungkin separuh lah biayanya kalau di orang lain manasik 1 juta jo program awak misalkan 500 nah itu awak subsidi yang bisa awak subsidi ya ambo akan biaya subsidinya yang bisa disubsidi tapi kalau yang daftar tunggu gratis panaannya bawa seperti timpa bawa nasi bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi anak tadi mana? Ini ya dari jamaah 2 juta